One TV1. Tetapi kami mengajak kepada seluruh keluarga untuk mari bersama-sama menyelamatkan keluarga kita masing-masing dengan mempersatukan spiritual kita bersama untuk tetap menyembah Tuhan, bukan menyembah teori-teori sains. Untuk berikutnya, yang terakhir kami persilakan kepada Pak Sri Eko Galgedun sebagai Ketua Presidium Forum Negarawan. Kami persilakan sebagai juga wakil daripada warga Jakarta Barat. Dan setelah ini kami buka ruang tanya jawab apabila masih dikehendaki. Silakan Pak. Terima kasih Konjen Dharma Power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Tadi disinggung oleh sahabat-sahabat kita ini tentang gerakan spiritual. Dan 3 sahabat saya sudah memberikan pemanasan dan rasa greget yang luar biasa. Maka saya akan memulai ini dengan doa dulu, supaya raja nyamuknya itu bisa bertekuk lutut. Doanya juga pakai bahasa bumi, nanti saya bahasa Indonesia. Muha muha rahana miha janatala maha ruha miha lahanatamu timma sahanatatu tahara hanatami muha rahana jatatu. Ya Allah, Engkau yang telah memberikan alammu kepada bangsa kami, Engkau yang telah mengharmonisasikan segala ciptaanmu di muka bumi ini. Apakah kemudian kuasamu akan menjadi bias sewaktu ada manusia yang ingin menguasai Allah dan alam? Amin. Jadi kalau kemudian kita melihat atau mendengar apa yang diutarakan dalam bahasa bumi tadi dan translate-nya dalam bahasa Indonesia, maka ada orang-orang yang kemudian pengen menguasai alam dan segala isinya. Dia ingin kemudian menempatkan dirinya sebagai Allah, seperti tadi yang kemudian dikatakan oleh Komjen Dharma Power. Maka untuk melawan ini semua, untuk melawan konspirasi kesehatan global ini, cara kita harus menjadikan gerakan kita ini gerakan moral. Gerakan yang didukung oleh para pemuka agama-agama, gerakan yang didukung oleh umat beragama, gerakan yang didukung oleh para pengusaha, gerakan yang didukung oleh para buruh, gerakan yang didukung oleh wartawan, gerakan yang didukung oleh siapapun anak bangsa yang terpanggil untuk kemudian menegakkan jiwa dan raganya untuk kepentingan bangsa dan negara yang sekarang ini lagi terancam. Marilah kita sekarang ini juga melihat apa saja upaya-upaya yang sudah kemudian menjadikan gerakan kita ini mendapatkan simpati. Bukan hanya dari masyarakat, tapi ada juga dari Gubernur Bali dan kemudian juga dari pejabat Gubernur DKI, yaitu Bapak Heru Budi Hartono.
beliau sudah membuat kebijakan, memberikan perintah kepada kepada Dinas Kesehatan untuk menunda penyebaran telur nyamuk Wolbachia ini. Kemudian melakukan sosialisasi. Tetapi kita juga ingin supaya gubernur konsultasi dan minta saran kepada Panglima TNI dan Menteri Pertahanan. Mengapa? Karena masalah nyamuk Wolbachia ini menyangkut permasalahan bioterorisme, menyangkut permasalahan cyber, menyangkut masalah perang asimetris, menyangkut masalah pertahanan dan keamanan negara. Kedua, gubernur juga harusnya mendapatkan masukan dari tokoh-tokoh masyarakat yang sekarang sebagian besar itu bergabung di dalam gerakan sehat untuk rakyat, supaya masukan dari atau kepada Bapak pejabat gubernur DKI ini menjadi masukan yang kemudian seimbang. Kita masih ingat ketika tahun 2019 Bapak Gubernur Anies Baswedan menyatakan lockdown pertama kali di ibu kota ini. Dan ketika lockdown pertama kali dilakukan, ibu kota negara sudah terkena daripada suatu permasalahan pengaruh daripada pandemi COVID-19, maka seluruh Indonesia akhirnya juga mengalami hal serupa. Maka pejabat gubernur DKI harus hati-hati dan kemudian super waspada dalam menghadapi permasalahan ini. Kami kebetulan juga sudah bertanya kepada beberapa orang dari berbagai stakeholder dari masyarakat, dari mulai masyarakat kecil, masyarakat menengah, sampai kemudian masyarakat atas. Bahkan kemudian masyarakat yang bergerak juga di bidang-bidang masalah kesehatan. Nah, masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan, mereka tahu permasalahan yang sebenarnya sekarang ini terjadi. Jadi mereka melihat memang penyakit demam berdarah sudah tidak bermasalah. Maka ketika ada kebijakan daripada Kementerian Kesehatan untuk kemudian melawan nyamuk dengan nyamuk tadi, mereka mengatakan bahwa ini mengada-ada. Jadi kata mereka ini mengada-ada, kok mencari masalah. Mengapa mereka katakan bahwa Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan DKI ini mencari masalah, menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru? Kami dari pengusaha ini juga belum bisa kemudian bangkit dari permasalahan problem ekonomi dari pandemi COVID-19. Jadi kalau ada suatu pemikiran, bahkan bayangan saja yang kemudian menjadikan kita panik, maka keinginan program daripada pemerintah untuk kemudian menyejahterakan rakyat,
mengangkat ekonomi nasional, mengangkat UMKM, itu berlawanan dengan konsep penyebaran daripada nyamuk Wolbachia. Bukan hanya itu, kalau sampai Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi membuka pintu masuk, masuknya telur nyamuk Wolbachia ini dapat menjadi permasalahan besar, karena nyamuk adalah hewan yang pengangkut. Jadi nyamuk ini kayak truk. Ketika dia mengangkut bakteri Wolbachia, dia disebut nyamuk Wolbachia. Ketika dia mengangkut istilah demam berdarah, dia sebut nyamuk Aedes aegypti. Ketika nyamuk ini mengangkut tadi Japanese Aphthialitis, maka disebut nyamuk culek ya, culek. Nah, artinya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang atau bioteknologi bisa kemudian menitipkan angkutan-angkutan yang berbahaya yang disebut bioteknologi. Di situ bisa diberi angkutan yang namanya pantologi, yaitu virus, penyakit, atau organisme yang kemudian berbahaya. Apakah kemudian Menteri Kesehatan akan bertanggung jawab? Apakah kemudian Menteri Kesehatan akan tahu kalau telur-telur yang diimpor ini nanti dimuati patogen-patogen yang kemudian menjadikan penyakit-penyakit? Tahu nggak mereka? Bisa kontrol nggak mereka? Jadi permasalahan nyamuk Wolbachia ini adalah menyangkut masalah negara. Ini sudah menyangkut masalah politik negara. Kami harapkan Bapak Menteri Kesehatan berkenan untuk konsultasi kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan juga Menteri Kesehatan berkenan konsultasi kepada Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto, supaya dia paham, supaya dia tahu, supaya tidak hanya di dalam pikirannya itu berpikir sempit, berpikir sederhana. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, bagaimana sekarang ini kita dituntut keterpanggilan kita bersama. Bahasa buminya begini: milahana muhami harahana canatami, muha muhalahana miha karana misa rahana janatanmu. Sahabat dan saudara-saudaraku, ketika kemudian tanah dan airmu sudah tidak bermartabat lagi, sudah tidak terhormat lagi, dikarenakan diberi kotoran-kotoran dan racun-racun yang akan kemudian
menghancurkan alam semestamu, maka tidak ada cara lain selain bersatu. Yes. Jadi ini adalah bagian-bagian dari upaya-upaya untuk kemudian meracuni tanah air kita, meracuni masyarakat kita, meracuni dan memberikan kotoran-kotoran terhadap bangsa kita. Kita tidak ada cara lain. Kita harus bersatu, semuanya bergerak, bergandengan tangan, menyuarakan apa yang kemudian sudah diberikan oleh pembicara pada sore hari ini. Bersatu padu, terpanggil untuk kemudian menyelamatkan bangsa dan negara. Terima kasih. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eko. Di luar ekspektasi. Luar biasa hari ini. Itu di luar ekspektasi. Biasanya kalau diajak ngobrol hari ini keluar jiwa patriot beliau. Ya, beliau ini adalah sahabatnya Bapak Jokowi. Makanya dari tadi tidak pernah berani nyebutin namanya Bapak Jokowi. Kenapa beliau ada di sini? Ini bagian daripada apa? Sesepuh kita yang paling tidak kita berharap bisa bisik-bisik kepada Pak Jokowi. Tolong Pak Jokowi, jangan korbankan bangsa demi ambisi nafsu duniawi. One Kawan TV 1